Aku baru saja menggenggam tangan Adiatma, dokter sekaligus sahabat terbaik suamiku. Sedetik lebih lama dari yang seharusnya. Dan sekarang aku bisa mendengar suamiku tertawa bersamanya di ruang depan. Aku Rina yang sedang terbaring tak berdaya karena demam. Di luar sana ada Bima, suamiku yang begitu memercayainya. Dan Adiatma, pria yang baru saja menatapku dengan cara yang bisa menghancurkan kami semua. Suara mereka terdengar samar, membahas pertandingan bola tadi malam. Normal. Begitu normal sampai rasanya perutku melilit. Bima menawarinya kopi tentu saja, keramahan yang terasa seperti tamparan. Punggungku mendadak dingin, padahal seluruh badanku terasa seperti terbakar. Aku menarik selimut sampai ke dagu, seolah kain tipis ini bisa menyembunyikan getaran di tanganku di tempat kulitnya baru saja menyentuh kulitku. Sentuhan itu adalah diagnosis yang sebenarnya. Kami berdua dalam bahaya. Minggu berikutnya, di acara ulang tahun pernikahan teman kami, aku berusaha keras menjaga jarak. Aku sengaja mengambil tempat duduk paling jauh dari tempat Bima dan Adiatma berkumpul dengan teman-teman mereka. Aku mengobrol dengan para istri, tertawa pada lelucon yang tidak lucu, tanganku sibuk memutar-mutar gelas jus yang bahkan tidak kuinginkan. Aman. Sampai Bima dengan senyum lebarnya yang khas melambaikan tangan. Sayang sini, Adiatma mau tanya soal pameran keramik yang kamu datangi. Perutku seperti diremas. Aku berjalan ke arah mereka. Setiap langkah terasa berat. Aku memaksakan senyum, menjelaskan soal pameran itu dengan detail yang berlebihan. Mataku menatap lurus ke arah Bima. Aku tidak berani meliriknya, tapi aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan tatapannya. Saat Bima menimpali ceritaku, aku akhirnya mencuri pandang. Adiatma tidak sedang menatapku. Dia menatap Bima, mengangguk setuju pada ucapan suamiku, tapi tangannya yang memegang gelas air mineral sedikit gemetar. Getaran yang sangat halus, nyaris tak kentara, tapi di tengah kebisingan pesta, getaran itu terasa seperti gempa bumi bagiku. Getaran itu adalah sebuah pengakuan lain. Dia juga sama gugupnya. Jantungku berdebar begitu kencang sampai aku takut Bima bisa mendengarnya. Tanpa sadar, aku mencengkeram lengan Bima. Cengkeraman yang terlalu kuat untuk situasi biasa. Bima sedikit terkejut, menatapku. Kamu kedinginan. Aku menggeleng cepat, melepaskan cengkeramanku, dan tertawa canggung. Enggak, cuma kaget ada nyamuk. Sebuah kebohongan bodoh. Tapi itu satu-satunya yang bisa kupikirkan saat dunia kecilku terasa miring karena getaran di tangan seorang pria yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Malam itu, hujan turun deras saat pesta bubar. Semua orang berlarian ke mobil mereka. Aku dan Adiatma kebetulan menjadi dua orang terakhir yang menunggu di bawah kanopi lobi. Bima sudah di mobil, mengirimiku pesan. Aku tunggu di parkiran depan, tapi aku tidak bisa bergerak. Hujan terlalu lebat. Kami berdiri dalam diam selama beberapa saat. Canggung. Hujannya gila, kataku akhirnya, hanya untuk memecah kesunyian. Dia mengangguk. Bima bilang kamu dulu suka sekali main biola. Ucapnya tiba-tiba, suaranya tenang, tapi pertanyaan itu terasa seperti pukulan. Aku terdiam. Tidak ada yang menanyakan itu selama bertahun-tahun. Dulu, jawabku pendek. Kenapa berhenti? Tanyanya lagi. Dan entah kenapa, aku menjawabnya. Aku menceritakan semuanya. Tentang bagaimana jari-jariku terasa hidup di atas senar, tentang mimpi menggelar resital tunggal, tentang bagaimana mimpi itu perlahan memudar setelah menikah, terkubur di bawah tumpukan tanggung jawab dan ekspektasi. Aku berbicara tanpa henti, mengeluarkan sesuatu yang sudah lama terkurung di dalam dadaku, sesuatu yang bahkan Bima tidak pernah tahu dalamnya. Saat itu ponselku bergetar lagi. Pesan dari Bima, sayang. Kok lama? Aku melihat notifikasi itu di layar, tapi aku tidak membukanya. Jari-jariku kaku. Aku justru kembali menatap Adiatma yang mendengarkanku dengan cara yang aku tidak tahu. Dia tidak menghakimi, dia tidak memberi solusi, dia hanya mendengarkan.
Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa terlihat. Dia melihat bagian diriku yang telah hilang. Tolong, jangan hakimi aku dulu. Aku tahu ini salah. Tapi aku mohon, dengarkan sampai akhir. Aku perlu seseorang tahu keseluruhan cerita ini. Karena aku merasa jika aku menyimpannya sendiri, aku bisa gila. Malam itu Bima menelepon. Suaranya sedikit panik. Pipa di rumah orang tuanya pecah dan dia harus ke sana. Adiatma mau mampir ambil dokumen. Aku sudah bilang padanya untuk sekalian mengecek keadaanmu, katanya sebelum menutup telepon. Jantungku berhenti sejenak, sendirian, dengannya. Lagi. Saat Adiatma datang, bau tanah basah menempel di jaketnya. Kami berdiri canggung di ruang tengah. Dokumennya ada di meja kerja Bima. Kataku, suaraku nyaris berbisik. Dia mengangguk, tapi matanya tidak tertuju ke ruang kerja. Matanya tertuju pada kotak biola yang kusandarkan di dekat sofa. Kamu mengeluarkannya, ucapnya, bukan sebuah pertanyaan. Aku membuang muka, tanganku meraih ponsel di meja seolah ada pesan penting, padahal layarnya gelap. Hanya membersihkannya, berdebu. Sebuah kebohongan yang terdengar lemah, bahkan di telingaku sendiri. Dia tidak berkomentar. Dia hanya berdiri di sana, menciptakan keheningan yang menyesakan. Aku ingat kamu pernah bilang ingin memainkan Winter dari Vivaldi, katanya pelan, suaranya dalam. Aku mengangkat kepala. Bima bahkan tidak ingat lagu favoritku. Perutku melilit. Aku meletakkan ponselku. Itu cuma mimpi lama. Jawabku, suaraku bergetar. Aku menatap hujan di luar jendela, tetesan air yang mengaburkan segalanya. Kadang aku berpikir, seperti apa hidupku sekarang seandainya aku tidak berhenti. Seandainya aku tidak bisa menyelesaikan kalimat itu. Rasanya seperti pengkhianatan untuk mengucapkannya. Ruangan itu sunyi senyap, hanya suara hujan yang menderas. Adiatma tidak mengatakan apa-apa untuk menghiburku. Dia hanya menatapku, tatapan yang menembus semua pertahananku. Kemudian, dia berkata dengan suara yang begitu pelan, nyaris tertelan oleh suara hujan. Aku sering bertanya-tanya tentang itu juga. Pagi berikutnya, aku berdiri di depan mesin kopi memasukkan 2 sendok garam ke dalam cangkir Bima. Aku baru menyadarinya saat melihat butiran kasar itu tidak larut, mengendap di dasar seperti pasir kotor. Aku menatapnya selama 1 menit penuh, otakku tidak bisa memproses kesalahan yang begitu sederhana. Aku membuang kopi itu ke wastafel. Suara cairan panas yang terbuang terdengar begitu keras di dapur yang sunyi. Tanganku gemetar saat aku mencoba membuat yang baru, gula. Kali ini gula. Aku mengulang kata itu dalam hati seperti mantra. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan selamat pagi dari Bima dengan emoji hati. Aku membukanya, jariku melayang di atas keyboard. Aku ingin membalas, pagi juga, tapi kata-kata itu tidak mau terbentuk. Aku mengetik P, lalu menghapusnya. Mengetik S, lalu menghapusnya. Selama 10 menit, aku menatap layar yang menyala. Pada kursor yang berkedip, sebuah perang tanpa suara terjadi di dalam kepalaku. Akhirnya, aku meletakkan ponsel itu dengan layar menghadap ke bawah. Aku tidak bisa. Aku berjalan ke ruang tengah, melihat biola di kotaknya. Kotak itu tertutup. Aku tidak berani membukanya. Seolah jika aku membukanya, suara semalam akan keluar dari sana, memenuhi ruangan, mencekikku. Aku kembali ke dapur, menyalakan kompor untuk merebus air, entah untuk apa. Mungkin teh, mungkin hanya ingin mendengar suara. Saat air mulai mendidih, aku hanya berdiri di sana, memperhatikan gelembung-gelembung udara yang naik ke permukaan. Pikiranku kosong. Aku tidak memikirkan Adiatma. Aku tidak memikirkan Bima. Aku tidak memikirkan apapun. Aku hanya ada, terperangkap dalam kehampaan yang aneh. Asap memenuhi dapur. Bau plastik terbakar menyengat hidungku. Gagang teko air mulai meleleh. Aku tersentak, menarik teko itu dari atas api dengan tangan kosong. Rasa panas yang membakar telapak tanganku adalah hal pertama yang benar-benar kurasakan sepanjang pagi. Malamnya, Bima pulang lebih awal.
Aku sedang menyiram tanaman di balkon, atau setidaknya itulah yang kelihatannya kulakukan. Aku baru sadar sudah menuangkan air ke pot anggrek yang sama selama 5 menit tanpa henti. Airnya meluap membasahi lantai keramik. Bima memelukku dari belakang, meletakkan dagunya di pundakku. Mikirin apa? Bisiknya, suaranya hangat di telingaku. Aku tidak menjawab, aku tidak bisa. Dia pasti merasakan betapa kakunya tubuhku. Dia melepaskan pelukannya, lalu berdiri di depanku. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Kamu pucat, masih nggak enak badan? Tanyanya lembut. Aku menggeleng. Lalu, dia melakukannya. Gerakan kecil yang menjadi ritual kami. Dia mengulurkan tangannya, dengan lembut mengaitkan jari kelingkingnya di kelingkingku, lalu meremasnya 3 kali. Itu kode kami sejak dulu, sebuah gestur konyol yang berarti, aku di sini, semuanya baik-baik saja, kembali padaku. Saat kulitnya menyentuh kulitku, aku menarik tanganku seolah tersengat listrik. Sebuah gerakan refleks yang kasar dan tak terkendali. Senyum Bima langsung hilang, matanya menyipit, bingung. Rina, ada nada terluka dalam suaranya. Aku tertawa, suara yang keluar terdengar asing dan serak. Maaf, tanganku kesemutan, dustaku, sambil mengibaskan tanganku di udara. Sebuah pertunjukan yang canggung dan berlebihan. Dia menatapku, matanya mencari sesuatu di wajahku. Ada jeda yang panjang, jeda di mana aku bisa saja hancur. Aku bisa saja mengatakan semuanya, tapi aku tidak melakukannya. Aku membalikkan badan, mengambil kain lap dari dapur, dan berjongkok. Aku mulai mengelap genangan air di lantai dengan gerakan yang kaku dan presisi. Setiap usapan adalah sebuah keputusan, mengelap, menekan, menghapus jejak. Aku tidak menatapnya. Aku memusatkan seluruh duniaku pada keramik dingin di bawah tanganku. Punggungku yang menghadap ke arahnya adalah sebuah dinding yang kubangun detik itu juga. Dan Bima, di belakangku hanya diam. Kami sedang menonton film di ruang tengah, sesuatu yang ringan dan tanpa makna saat ponsel Bima berdering. Itu dari kantornya, masalah mendesak yang butuh perhatiannya. Dia menghela napas, mengusap wajahnya, lalu tersenyum lelah padaku. Aku harus ke laptop sebentar, katanya. Aku mengangguk, mataku tetap terpaku pada layar televisi. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan 2 cangkir teh hangat, meletakkan satu di sampingku. Dia duduk, lalu menyalakan pemutar musik acak dari ponselnya. Alunan musik klasik yang lembut mulai mengisi keheningan. Biar kamu lebih rileks, katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyumnya, tapi senyumku terasa kaku. Kami duduk dalam diam, mendengarkan. Lalu sebuah komposisi biola yang intens dan menusuk mulai mengalun. Aku langsung mengenalinya. Ah, aku suka bagian ini, gumamku tanpa sadar. Rasanya seperti badai salju. Bima menoleh, alisnya sedikit terangkat. Bagian apa? Tanyanya. Nada suaranya biasa saja, penuh rasa ingin tahu. Seketika itu juga, darahku seolah surut dari wajah. Jantungku berdebar kencang. Itu adalah Winter. Lagu yang bahkan tidak Bima ingat. Lagu yang kubicarakan dengan Adiatma di tengah hujan. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Oh, ini, lagu ini, kataku, berusaha terdengar santai. Aku baru dengar di salah satu episode podcast yang kuceritakan tempo hari yang tentang seniman kontemporer itu. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari mulutku, lengkap dengan detailnya. Mereka membahas bagaimana musik Vivaldi memengaruhi seorang pematung es. Cukup menarik sih, aku bahkan tertawa kecil. Suah, tawa yang terdengar kosong. Bima mengangguk perlahan, matanya kembali ke layar ponselnya, sepertinya menerima penjelasanku. Oh, begitu. Keren juga, komentarnya singkat, sudah kembali fokus pada musik yang lain. Dia tidak curiga, tapi aku tahu. Sebuah benang telah terlepas, sebuah kebohongan yang spesifik dan bisa diverifikasi kini ada di antara kami, mengambang di udara seperti spora beracun. Aku mengangkat cangkir tehku,
Tapi tanganku gemetar begitu hebat hingga aku harus meletakkannya kembali. Aku tidak bisa meminumnya. Teh itu terasa seperti akan membakarku dari dalam. 3 hari kemudian, aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah penuh kewaspadaan, setiap kata diukur. Aku berhasil meyakinkan diriku bahwa aku memegang kendali. Sampai sebuah pesan masuk ke ponselku saat aku sedang di supermarket memilih tomat. Pesan dari Adiatma. Isinya hanya satu kalimat. Aku baru saja mendengarkan Winter dan teringat padamu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku mencengkeram ponselku erat-erat. Aku tahu seharusnya aku mengabaikannya, menghapusnya, tapi aku tidak bisa. Kelemahan itu menjalari seluruh tubuhku, rasa haus yang menyakitkan untuk dilihat, untuk didengar, untuk tidak perlu berpura-pura. Itulah ketergantunganku. Dengan jari-jari gemetar, aku membalas, "Aku juga." Kami mulai bertukar pesan, bukan rayuan, melainkan percakapan tentang musik, tentang mimpi yang hilang, tentang kekosongan yang kami berdua rasakan. Aku merasa hidup kembali. Aku begitu tenggelam dalam percakapan itu hingga aku memutuskan untuk meneleponnya saat aku tiba di parkiran mobil yang sepi. Aku harus mendengar suaranya. "Halo?" Suaranya terdengar begitu dekat, begitu nyata. Aku memejamkan mata. "Hai," bisikku. "Kamu tidak seharusnya menelepon," katanya, tapi tidak ada penolakan dalam suaranya. Kami berbicara selama beberapa menit, dan saat itulah aku melihatnya. Seorang wanita, tetangga dari blok seberang, berjalan menuju mobilnya yang diparkir tepat di sebelah mobilku. Jantungku melompat ke tenggorokan. Dalam sepersekian detik, aku membanting ponsel ke kursi penumpang dengan layar menghadap ke bawah, memutus panggilan. Tanganku langsung mencengkeram setir. Aku memaksakan senyum saat dia lewat, mengangguk sopan. Dia balas tersenyum, tidak menunjukkan tanda-tanda apapun, lalu masuk ke mobilnya dan pergi. Bahaya itu mungkin hanya berlangsung selama 7 detik. 7 detik di mana dia bisa saja mendengar bisikanku, melihat nama Adiatma di layar, atau sekadar merasakan kepanikanku. Setelah mobilnya menghilang, tubuhku merosot di kursi. Aku tidak bisa bernapas. Keringat dingin membasahi pelipisku. Ini bukan lagi sekadar pemikiran. Ini adalah sebuah kepastian yang turun dan mengendap di dasar perutku seperti bongkahan es. Aku tidak akan bisa mempertahankan ini lebih lama lagi. Dinding ini akan runtuh, dan aku akan terkubur di bawahnya. Seminggu berlalu dalam keheningan yang tegang. Bima menjadi lebih pendiam, tapi tidak dengan cara yang menuduh. Itu lebih buruk. Dia menjadi lebih perhatian, lebih lembut, seolah sedang memegang barang yang rapuh. Malam itu, kami sedang duduk di sofa saat dia membuka laptopnya. Dia mengetik sesuatu, lalu menoleh padaku dengan senyum santai. "Sayang, aku lagi iseng cari podcast soal pematung es yang waktu itu kamu ceritain, yang terinspirasi Vivaldi," katanya, suaranya ringan. "Judulnya apa ya? Aku mau coba dengar." Udara di paru-paruku seolah membeku. Ini dia. Pertanyaan itu, pertanyaan yang kutakutkan. Senyumku datang terlambat sepersekian detik. Aku meraih ponselku di meja tanpa alasan, hanya untuk menyibukkan tangan. "Oh, itu..." Suaraku naik setengah oktav sebelum aku berhasil mengendalikannya dengan batuk kecil. "Judulnya Seni Beku, kalau tidak salah. Tapi itu episode spesial, mungkin sudah nggak ada." Kebohongan itu terasa tebal di lidahku. Dia mengangguk perlahan, matanya masih menatap layar laptop. Seni Beku. Nggak ketemu. Mungkin kamu salah ingat nama produsernya?" Dia tidak menatapku, tapi aku merasa seperti sedang ditelanjangi. Setiap gerak-gerikku terasa salah. Aku berdiri, berjalan ke dapur untuk mengambil air, punggungku terasa kaku. Aku bisa merasakan tatapannya mengikuti setiap langkahku. Jantungku berdebar sangat kencang, memukul-mukul tulang rusukku seperti burung yang terperangkap. Aku kembali dengan segelas air, tanganku sedikit gemetar. Dia sudah menutup laptopnya. "Nggak apa-apa," katanya sambil tersenyum lagi. "Mungkin lain kali ketemu." Senyum itu tidak sampai ke matanya. Dia tahu. Dia tidak tahu apa, tapi dia tahu aku berbohong.
Tanganku gemetar begitu hebat hingga aku harus bersembunyi di kamar mandi. Aku langsung menelepon Adiatma. Saat dia mengangkat, aku tidak bisa menahan diri. Dia tahu, bisikku panik. Suaraku nyaris tidak terdengar. Siapa? Tahu apa, Rina? Suaranya terdengar tegang. Bima, dia menanyakan soal podcast itu. Dia tahu aku bohong. Aku mondar-mandir di ruang sempit itu, kepalaku pusing. Tenang dulu, kamu di mana? Tanyanya, mencoba terdengar rasional, tapi aku bisa mendengar kepanikan di balik suaranya. Aku nggak bisa tenang. Ini cuma masalah waktu, Adiatma. Dia menatapku seolah aku orang asing. Aku mulai menangis tanpa suara. Air mata panas mengalir di pipiku. Dengarkan aku, katanya dengan tegas. Jangan katakan apa-apa lagi padanya. Jangan bereaksi. Aku akan urus ini. Aku akan meneleponmu nanti malam saat dia sudah tidur. Dia berhenti sejenak. Kita harus bertemu besok. Ada kafe kecil di luar kota dekat galeri tua. Jam 2. Tidak akan ada yang mengenali kita di sana. Lalu, terdengar suara ketikan cepat di seberang sana. Aku kirimkan alamatnya sekarang. Hapus pesannya setelah kamu baca, mengerti? Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatku. Ya, bisikku. Sekarang tutup teleponnya, bersikaplah normal. Aku menutup panggilan, jantungku masih berpacu. Beberapa detik kemudian ponselku bergetar, sebuah notifikasi pesan masuk, tapi bukan dari Adiatma. Pesan itu dari Bima, isinya adalah sebuah alamat kafe, alamat yang sama persis dengan yang baru saja Adiatma sebutkan. Di bawah alamat itu, ada satu baris kalimat yang membuat darahku berhenti mengalir. Aku akan menunggumu di sana. Kita perlu bicara. Adiatma telah mengirim pesan itu ke orang yang salah. Aku menempuh perjalanan ke kafe itu dalam keadaan mati rasa. Jalanan basah karena sisa hujan semalam. Aku melihat Bima duduk di sudut, menatap keluar jendela. Dia tidak menoleh saat aku tiba. Aku duduk di hadapannya, keheningan di antara kami terasa lebih berat daripada badai manapun. Dia akhirnya menoleh, matanya kosong, tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya kehampaan. Dia tidak mengatakan halo. Dia hanya mengajukan satu pertanyaan, suaranya pelan dan serak. Vivaldi, satu kata itu menghantamku seperti hantaman fisik. Perutku melilit begitu kencang hingga aku tidak bisa bernapas. Aku membuka mulut untuk menjawab, untuk menjelaskan, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tidak menunggu. Dia meletakkan ponselnya di atas meja, layarnya menghadap ke atasku. Terbuka pada percakapan pesannya dengan Adiatma. Di sana, di bawah alamat kafe itu, ada pesan yang Adiatma kirimkan padanya karena kesalahan. Aku kirimkan alamatnya sekarang. Hapus pesannya setelah kamu baca. Mengerti? Kalimat yang seharusnya untukku. Bukti kebohonganku. Tertulis dalam warna biru yang dingin dan kejam. Aku bisa jelaskan, bisikku akhirnya, kata-kata yang terdengar menyedihkan bahkan bagi diriku sendiri. Jangan, jawabnya. Itu bukan perintah, melainkan sebuah permohonan yang lelah. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melakukan sesuatu yang menghancurkanku sepenuhnya. Dia melepas cincin kawinnya. Gerakannya lambat dan disengaja. Dia tidak membantingnya. Dia meletakkannya dengan lembut di atas meja, tepat di sebelah ponselnya yang menyala. Cincin emas itu berkilau di bawah cahaya lampu kafe, sebuah monumen kecil untuk semua yang telah kami bangun dan yang baru saja kuruntuhkan. Lalu dia berdiri dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku hanya duduk di sana, menatap cincin itu. Dia tidak meneriakiku. Dia tidak bertanya apakah aku mencintai Adiatma. Dia tidak bertanya apakah kami telah melewati batas. Dia hanya menunjukkan kebohonganku, mengembalikan cincinnya, dan mengakhiri hidup kami. Jadi sekarang aku bertanya padamu, jika kamu menemukan seseorang yang melihat bagian dirimu yang telah lama hilang, seseorang yang membuatmu merasa utuh, bahkan hanya melalui percakapan, apakah kamu akan melepaskannya demi sebuah kejujuran yang menyakitkan? Atau kamu akan berbohong seperti yang kulakukan dan mempertaruhkan segalanya hanya untuk merasa hidup selama beberapa saat?
Jujurlah, apa yang akan kamu lakukan?